Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Mari kita satukan hati Bapak Ibu Saudara dalam doa. Kehadiran-Mu Tuhan lebih dari segala-galanya pada pagi hari ini. Engkau melawat umat-Mu, tidak satu pun terlewat, baik yang on-site maupun online. Berfirmanlah Tuhan, hati kami haus dan lapar akan firman Allah. Engkau berotoritas tertinggi, Engkau dimuliakan, dan kuasa Allah dilimpahkan lewat firman Allah. Kami juga punya otoritas mengikat, menghancurkan segala pekerjaan iblis, mengambil bagian pada jam pemberitaan firman Allah. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biar urapan Allah yang baru dan segar melawat dan mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan dengan segenap hati, amin. Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Mulai pagi hari ini khusus untuk pembicara akan memakai face shield saja tanpa masker. Mengingat ada berbagai masukan dari jemaat yang menyampaikan mereka tidak jelas ketika menangkap pesan dan suara dari pembicara yang hanya memakai masker. Demikian infonya, mari kita akan buka firman Tuhan dari Roma 6 ayat 5 sampai ke 14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Selanjutnya saya akan singkat sebutan Bapak Ibu Saudara dengan sebutan saudara saja. Mari saudara, saya akan bacakan Roma 6 ayat yang kelima sampai yang ke-14. Saya akan mulai di ayat yang kelima. 3, 2, 1. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ke-12. Sebab itu hendaknya dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat terakhir. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, He did it for me. Dia melakukannya bagiku. Nah, saya mau buka dengan kisah nyata yang menarik. Ada seorang ibu bernama Debbie Stephen yang bekerja di satu perusahaan otomotif di kota New York. Dan satu kali bosnya yang bernama Jackie Brucia sakit dan membutuhkan donor ginjal, lalu meminta tolong kepada Debbie ini. Nah, hebatnya Debbie ini, karyawatinya ini, menyanggupi untuk menolong bosnya dan berencana untuk menyumbangkan salah satu ginjalnya. Setelah dicek di rumah sakit, ternyata ginjal Debbie ini nggak match, nggak cocok. Bukan ukuran sepatu aja yang nggak cocok, ginjal juga bisa nggak cocok. Tapi Debbie tetap memutuskan untuk memberi ginjalnya kepada pasien lain demi bosnya ini bisa mendapat prioritas sumbangan ginjal dari pendonor lain. Dan singkat cerita saudara, berkat Debbie ini,
Akhirnya bosnya ini bisa mendapatkan ginjal yang cocok, walaupun Debbie sendiri setelah diangkat ginjalnya itu harus alami komplikasi. Ada gangguan pencernaan dan gangguan persarafan. Dan dalam kondisi recovery atau pemulihan, Debbie ini upayakan untuk kembali bekerja, tentunya dengan kondisi yang tidak sekuat sebelumnya. Mudah lelah, kadang sakit, dan Debbie berharap dia mendapatkan simpati dari bosnya. Namun betapa terkejutnya Debbie, saudara, ketika dia kembali bekerja dan melihat sikap bos yang sudah ditolongnya itu ternyata tidak menunjukkan sama sekali sikap peduli. Tidak ada rasa balas budi, bahkan Debbie ini dimarah-marahi, dicaci maki tanpa alasan yang jelas oleh bosnya, dipindahin tempat kerjanya ke lokasi yang lebih jauh, dan yang lebih parah lagi, berujung kepada pemecatan karena dianggap prestasinya kurang baik. Saudara, dengarnya aja udah miris. Ini bukan kacida, tapi raja tega. Kok ada orang yang udah ditolong sedemikian rupa, bayangin sampai disumbang ginjal, tetapi ternyata begitu tidak tahu diri dengan entengnya melupakan kebaikan orang lain. Saudara, bukankah itu gambaran sikap dari saya dan saudara terhadap Kristus yang seringkali kita ini begitu tidak tahu diri? Yesus jauh melebihi orang yang sekedar berikan ginjalnya. Yesus berikan totalitas hidupnya, bahkan begini sampai tetes darah terakhir kepada umat tebusannya dan saudara. Namun betapa terbiasanya kita anggap enteng pengorbanan Kristus, betapa mudahnya kita melupakan apa yang sudah Kristus perbuat untuk kita. Saudara, apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita? Tidak lain adalah menderita sampai mati di kayu salib. Nah, di Minggu Palem menjelang Jumat Agung ini, mari ingatan setiap orang percaya disegarkan kembali dengan karya pengorbanan Kristus. Hati kita ini digairahkan kembali oleh pesona daripada salib Kristus. Nah, saya coba mau flashback, kilas balik beberapa momen penderitaan Kristus, supaya kita bisa menghayati karya salib Kristus yang luar biasa. Yang pertama, momen penderitaan Kristus, yaitu disesah. Matius 27 ayat 26 berkata, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, penyesahan, saudara, itu dilakukan oleh algojo, lebih tepatnya 2 orang prajurit Romawi yang disebut dengan lictor. Nah, disesahnya itu bukan dengan cambuk biasa. Karena kalau dengan cambuk biasa, disesah dilanjutkan dengan disalib, itu korban baru mati kira-kira 3-4 hari. Paling cepat 24 jam. Yesus mati dalam hitungan 6 jam setelah disalib. Kenapa bisa mati begitu cepat? Karena dikaitkan dengan beratnya derajat penyesahan yang dilakukan. Korban bisa mati lebih cepat kalau disiksa, disesah dengan cambuk yang namanya flagrum. Nah, itu gambarnya. Itu cabangnya bisa sampai 7 cabang. Setiap cabang bisa terdiri sampai 7 kaitan yang terdiri dari potongan tulang hewan atau potongan logam yang tajam. Jadi maksimal kaitan tuh bisa 49. Nah, ketika disesah, dicambuk, ini anggap aja yang nancep kaitannya di punggung korban enggak 49, saudara. Saya korting deh, 20 yang nancep di punggung korban. Maka menurut aturan versi hukuman Yahudi, itu kan kalau orang disesah, disiksa itu nggak boleh lebih dari 40. Jadi di sekujur punggung Yesus itu bisa lukanya mencapai 800 luka. Itu baru versi hukuman Yahudi. Tetapi faktanya beberapa studi mencatat bahwa Yesus ini disiksa berdasarkan versi hukuman Romawi yang tidak mengenal batas atau jumlah dalam pencambukan. Jadi jumlah luka di sekujur punggung Yesus itu bisa jauh lebih banyak lagi. Bisa lebih dari 800 luka. Bayangkan, saudara, betapa carut marutnya kulit dari bagian atas punggung Yesus, maaf sampai bagian bokongnya. Kulit yang terkelupas, daging yang terkoyak, dan darah yang tersembur. Dan dia
Jalani itu untuk saya dan saudara. Momen penderitaan Kristus selanjutnya adalah dimahkotai duri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Setelah Yesus disesak itu dibawa ke ruang pengadilan. Lalu di sana dilecehkan dengan dipasang mahkota duri. Nah, mahkota duri itu saudara terbuat dari tanaman berduri di Timur Tengah yang disebut dengan Ziziphus spina Christi. Pada waktu saya di Israel, saya ditunjukin oleh tour leadernya itu pohon aslinya. Saya lihat itu ranting-rantingnya penuh dengan duri. Saya iseng saudara, saya cabut sejumput ranting, saya bawa pulang, masukin ziplock plastik prepetan, saya masukin ke dalam koper saya. Nah, satu malam di Israel ketika saya lagi beres-beres koper, saya kelupaan punya simpenan. Simpenan itu, duri-duri itu maksudnya. Jadi ketika saya lagi beres-beres, nggak sengaja tangan saya kena jarinya. Aduh, luka saudara. Sakit dan keluar darah. Dan malam itu saya bayangkan, saya yang mencicipi satu duri saja, itu udah nggak nyaman. Yesus mencicipi mungkin belasan sampai puluhan duri yang menancap pada kulit kepalanya. Yesus tahan rasa pedih dan sakit itu. Dan dia terima untuk saya dan saudara. Momen penderitaan Kristus selanjutnya adalah dipaku. Markus 15 ayat 24a. Kemudian mereka menyalibkan dia. Saudara, tujuan daripada penyaliban Romawi itu untuk membuat mati korban tentunya. Dengan cara yang menyiksa tapi dengan perlahan-lahan. Nah, yang dipakai itu paku. Itu pakunya 12 sampai 17 cm, paku raksasa. Dan di paku itu bukan pada pergelangan tangan. Karena kalau pada pergelangan tangan tidak mampu menopang beban tubuh. Lebih tepatnya itu dipakukan kepada pergelangan tangan. Di sini. Karena ada struktur tulang tarsal yang mampu untuk menahan beban tubuh. Dan ketika dipakukan kepada pergelangan tangan di sini, maka dampaknya itu bisa menghujam, menciderai saraf yang disebut dengan saraf median. Dan bisa menimbulkan rasa nyeri persarafan yang hebat. Di dunia medis saudara, yang namanya nyeri persarafan itu kalau udah sakit ya, itu ampun banget. Saya punya beberapa pasien dengan kasus nyeri persarafan gak bisa tidur. Berteriak-berteriak dikasih obat penenang sakit biasa gak mempan. Harus saya kasih obat penenang khusus. Yesus nggak pakai obat penenang. Ketika dipaku, bahkan paku raksasa itu menghujam pada pergelangan tangannya. Yesus menerima rasa sakit yang hebat itu. And he did it for us. Dia terima, dia lakukan itu untuk saya dan saudara. Saudara, mari kita kembali menghayati, mengingat akan salib Kristus. Jangan kita mudah lupakan pengorbanan Kristus. Nah, Roma 5 ayat 6 berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat-ayat ini powerful, saudara, luar biasa. Pesan atau message-nya buat kita. Allah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita orang-orang berdosa yang durhaka. Sadar nggak saudara, engkau dan aku dipanggil durhaka, disebut durhaka. Itu kata Alkitab. Di luar Kristus. Kita ini orang-orang durhaka, saudara. Label kita, status kita orang-orang durhaka. Seorang teolog bernama Matthew Henry bilang begini. Orang-orang durhaka adalah orang-orang disgusting, menjijikkan. Yang tidak layak terima anugerah dari Allah yang kudus. Tidak layak diperkenan oleh Allah yang kudus. Tetapi layaknya binasa. Itulah saya dan saudara. Kejadian 3 ketika Adam jatuh dalam dosa, maka sejak itu keturunan Adam, saudara, semua manusia termasuk saya dan saudara ya, kecuali Kristus. Semua orang ketika baru lahir, bayangin barusan brojol nih, oe-oe begitu masih bayi, itu udah mewarisi sifat dosa.
Dan itu nggak usah diajarin, nggak usah dikasih tutorial ketika hidup. Maka natur atau kecenderungan hidupnya itu selalu kotor, najis, cemar, dan selalu ingin berbuat dosa. Makanya begini, nggak ada yang bisa meluputkan kita dari hukuman api neraka. Tidak ada cara apapun untuk bisa membersihkan dosa manusia. Termasuk saudara itu dimandiin di Pandeglang. Ya beberapa minggu lalu kan sempat viral kan. Ya, ritual dimandiin supaya diampuni dosanya, nggak bisa saudara. Mustahil kita bisa dibenarkan, diampuni kecuali catat baik melalui ini, yaitu salib Kristus. Makanya kitab Roma bilang, pada waktu kita berdosa, Kristus sudah mati buat kita. Oh, ini saudaraku adalah bukti kasih Allah. Dikatakan Allah itu menunjukkan kasihnya. Kalau saya boleh pakai istilah ini, Allah memamerkan kasihnya. Allah mempertontonkan kasihnya lewat pengorbanan Kristus. Dan kalau Yesus saudara sudah all out, istilahnya itu habis-habisan di kayu salib untuk kita. Kristus catat baik yang tidak pernah sedetik pun berdosa. Sedikit pun berdosa tidak pernah. Sekalipun berdosa Yesus enggak pernah. Tetapi begini, dengan rela dia tersiksa untuk tebus kesalahan kita. Nah pertanyaannya saudara begini. Pertanyaannya, apa kaitannya, apa relevansinya dengan saya dan saudara sebagai orang percaya? Nah kitab Roma pasal 6 yang tadi kita baca di awal firman Tuhan itu menjawabnya. Roma 6 ayat yang ke-11. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, ini catat baik. Tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, Yesus sudah lakukan dengan tuntas bagiannya, maka bagian kita adalah ini, hidup bagi Kristus. Coba katakan kanan kiri, hidup bagi Kristus. Nah seperti apa hidup bagi Kristus? Roma 6 ayat yang ke-6 dan 12. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab itu hendaknya dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi hidup bagi Kristus adalah hidup dalam pengudusan. Saudara menarik ya, nanti kalau sudah pelajari Roma pasal 5, itu temanya adalah pembenaran. Tetapi kalau saudara pelajari Roma pasal 6 yang menjadi nas firman Tuhan hari ini, itu temanya adalah pengudusan. Jadi hidup kudus artinya hidup dalam pengudusan. Dan itu gak instan saudara. Kayak punya mie gelas gitu, lalu diseduh dengan air panas langsung jadi, langsung instan. Hidup kudus gak instan seperti itu. Hidup kudus adalah begini, hidup dalam proses pengudusan. Adalah proses daripada seumur hidup orang percaya. Nah kenapa ada orang Kristen yang merasa susah banget hidup kudus? Ngedengar hidup kudus udah alergi, udah gatal-gatal. Ngejalani frustasi. Oh seringnya babak belur karena jatuh bangun dalam dosa. Merasa gagal dan ambiar terus. Bukan pagi-pagi ambiar saudara, itu sih tayangan televisi. Ini seharian ambiar karena bikin dosa. Oh kalau hari Minggu benar tobat saudara. Tapi Senin sampai Sabtu kumat alias Kristen tomat. Tobat kumat. Kenapa bisa begitu? Nah Roma pasal 6 ayat ke-6 sampai ke-12. Kalau kita pelajari, menunjukkan kepada kita bahwa ada yang disebut dengan daya tarik dan jerat dosa. Saudara semua orang ya, termasuk orang Kristen, setiap hari pasti berhadapan, sangat besar kemungkinan berhadapan dengan daya tarik dosa. Lalu dosa itu kan kalau datang kepada kita, itu kemasan luarnya begitu ya, casingnya begitu, itu kan menarik hati, memikat hati, atraktif. Begini saudara, nggak bibita, begitu kan.
Makanya bisa muncul, lihat ayat yang ke-12, ada muncul keinginan. Dan kalau dituruti itulah dosa yang menjerat. Dan kalau orang kompromi maka orang bisa dibelenggu, orang bisa diperhamba. Lihat ayat yang ke-6, akan memperhamba. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup kudus? Saya temukan ada 2 langkah praktis untuk kita bisa hidup dalam pengudusan. Yang pertama, saudara, langkah praktis untuk kita bisa hidup dalam pengudusan adalah putuskan tidak dan jauhi dosa. Roma 6 ayat 6 saya sorot kembali. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita, perhatikan, hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, seorang hamba Tuhan bernama Marilyn Hickey bilang begini, bahwa dosa yang berulang kali dilakukan, ya dosa favorit begitu, itu ibaratnya seperti rumput liar yang tertanam di hati kita. Engkau bisa potong batangnya, enggak lama akan tumbuh lagi. Nah, kecuali begini, engkau cabut akarnya atau potong akarnya. Saudara-saudarakah, bahwa akar dosa itu terletak pada keinginan hati manusia. Lihat Yakobus 1 ayat 15a berkata, apabila keinginan itu telah dibuahi, catat baik, ia melahirkan dosa. Ingat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu kenapa sebabnya? Karena ada keinginan, betul. Keinginan apa? Untuk menjadi seperti Allah. Dikatakan buah itu menarik hati. Dan kalau dimakan, itu bisa memberi pengertian tentang yang baik dan jahat. Makanya Adam dan Hawa dia mau makan buah itu, saudara. Lihat di sini bahwa akar dosa itu ada pada keinginan kita. Jujur nih saudara ya, manusia lama kita ini bukankah banyak keinginan dosanya? Iya atau iya? Manusia lama kita ini, saudara, bukankah banyak keinginan dosanya? Makanya Roma 6 ayat 6. Engkau harus menyalibkan manusia lama. Nah, bagaimana caranya menyalibkan manusia lama? Sederhana tapi powerful. Ketika datang keinginan dosa, engkau putuskan, katakan tidak dan jauhi dosa. Pada waktu itu engkau sedang potong akar dosanya. Dan kalau dilakukan berulang-ulang, saudara, maknya bisa, saudara, oleh kuasa Roh Kudus, oleh bantuan Roh Kudus, maka pada saat itu kita sedang mematikan kuasa dosa. Dampaknya apa? Dampaknya dikatakan tubuh dosa kita hilang kuasanya. Wow, saudara, ini rahasia kemenangan untuk bisa hidup kudus. Dan kalau Alkitab ajar kita untuk bisa menjauhi dosa, itu bukan teori doang, saudara. Tapi Alkitab kasih contoh. Saya ingat contoh di Alkitab, yaitu Yusuf yang digoda oleh istri Potifar. Jangan salah ya, bukan digoda oleh Potifar. Nanti jadi beda cerita. Yusuf itu digoda oleh istri Potifar. Dan saya baca literatur, yang namanya istri daripada pejabat tinggi di Mesir, itu biasanya macan, saudara. Tahu macan? Manusia cantik. Ya, jadi waktu saya di Mesir nih, itu saya masuk kepada replika rumah zaman dulu di Mesir. Replika rumah yang orang-orang kaya punya di Mesir. Nah, tour leadernya bilang gini, tour leadernya orang Mesir. Kalau nyonya rumah Mesir zaman dulu itu sehari-hari nothing to do. Alias nggak ada gawean, nggak ada kerjaan. Makanya sehari-hari cuma dilayani oleh budak-budak wanitanya. Dikipasin, saudara, dimainin alat musik, dipijetin gitu. Dan kemudian yang namanya nyonya rumah di Mesir itu biasanya merawat diri supaya cantik. Ya, pakai luluan ala Mesir, pakai parfum ala Mesir, makanya terkenal banget tuh. Ya, namanya parfum di Mesir. Mungkin pedicure, manicure ala Mesir, supaya apa? Supaya tampil cantik. Nah, saya nggak tahu ya, apakah saking nggak ada gaweannya sehingga ketika muncul Yusuf, yang namanya istri Potifar itu kepincut. Oh, Yusuf, saudara, itu masih muda, betul. Istilah gaulnya gini, masih berondong begitu. Alkitab bilang elok parasnya, udah ganteng, keren lagi, saudara. Punten we ya, lemingho
VBTS, Jimin, punten, lewat KB, saudara. Saking kerennya Yusuf itu sampai digoda berkali-kali loh oleh istri Potifar. Nggak ada orang lagi pada waktu itu. Coba kalau Yusuf nggak takut akan Allah, saudara. Dikasih yang model begini, disodorin model begini, udah kalap, langsung disikat aja kan. Tapi nggak begitu. Yusuf justru apa? Dia potong akar dosanya, dia matikan keinginan dosanya dengan apa? Dengan say no and run away. Dengan putuskan tidak dan lari menjauh. Oh, ini jurus Yusuf, saudara. Dia lari menjauh dari dosa. Bukan lari mendekat. Bukan lari di tempat. Mata melototin dosa yang kayak begini bahaya, ujung-ujungnya nggak deketin dosa juga, rontok juga, saudara. Yusuf itu jurusnya begini, lari menjauh dari dosa. Istilah anak saya begini, kabur. Begitu, saudara. Dan ini alkitabiah. Makanya Rasul Paulus dalam surat-suratnya di Perjanjian Baru bilang begini, jauhi dirimu dari setiap kejahatan. Betul. Ada ayat bilang jauhi dirimu dari nafsu orang muda. Jauhi dirimu dari percabulan dan lain-lain. Jadi ketika dosa datang dengan daya tariknya, ini yang perlu, saudara. Putuskan tidak dan jauhi dosa. Amin. Dosa, saudara, jangan dinego. Kalau nego harga, nawar harga di pasar atau di tukang sayur, mangga, sudah kan ibu-ibu suka begitu kan? Mang, sabar sekilo mang. Saya neng, 20.000 sekilo. Awis teuing mang, 5.000 sekilo mang. Uduh, saudara, dari 20.000 sekilo ditawar, dinego jadi 5.000 sekilo. Itu kan nego atau malak orang. Tapi nggak ada, saudara, ibu-ibu Gialengko nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku gitu maksudnya. Tapi is okay lah, nego harga is okay. Tetapi dosa dinego jangan, saudara. Lihat tren hari-hari ini, orang nego dengan dosa online. Loh, ada dosa online? Ada. Bukan cuma ibadah online, saudara. Makanya ada pornografi online, betul? Cuma sebatas jari. Mengklik and metap, maka orang bisa terjerat pornografi online. Ada judi online. Kecanduan game online, penyesatan online, TTM, saudara, teman tapi mesra juga online. Padahal udah punya suami atau istri, makanya tegas perlu kita menjauh dari dosa. Ketika kita menjauh dari dosa, itulah hidup kudus, kita sebenarnya sedang memisahkan diri. Nah, ini catat baik, memisahkan diri dari dosa itu. Karena kata kudus itu bahasa Ibraninya artinya adalah dipisahkan. Makanya hidup kudus artinya hidup yang dipisahkan, saudara. Dari kecemaran dunia, dari kekotoran dosa. Orang kudus artinya orang yang dipisahkan, didedikasikan, dikhususkan untuk Allah. Makanya kalau kita ngaku orang kudus, orang dikuduskan, harus ada usaha aktif untuk kita memisahkan diri dari dosa. Jadi hidup kudus itu, saudara, bukan bicara tentang berat atau ringan. Bukan bicara mampu atau enggak. Tapi bicara mau atau tidak. Kenapa? Karena kita mengasihi Kristus, amin, saudara. Yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Kristus, maka kekudusan, hidup kudus itu bukan beban. Tetapi begini, komitmen yang dimulai dari katakan tidak, putuskan tidak, dan jauhi dosa. Itu langkah praktis yang pertama. Langkah praktis yang kedua, yang terakhir. Untuk kita bisa hidup dalam pengudusan adalah putuskan ya dan hidupi kebenaran. Roma 6 ayat 13 berkata, dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, saudara, anggota tubuh di sini itu adalah seluruh tubuh kita. Mulai dari kepala ada otak di dalamnya, betul. Lalu mata, lidah, tangan, kaki, dan lain-lain. Dan hanya ada dua nasib menurut ayat ke-13. Mau dipakai sebagai alat untuk melakukan kelaliman, atau mau dipakai untuk menjadi alat melakukan kebenaran.
Lidah mau dipakai untuk tebar hoax, saudara, atau tebar berkat. Pikiran mau diisi dengan kepahitan, kekecewaan, dan penghakiman. Atau pikiran kita, otak kita mau diisi dengan pikiran yang positif. Tangan kita mau dipakai untuk ngecia orang, ngerugiin orang, atau nolong orang. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 19b, itu dibilang begini, tegaskan begini. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi catat baik, hamba kebenaran yang membawa kamu kepada apa, saudara? Kepada pengudusan. Jadi setiap kali kita selaraskan anggota tubuh ini, kita dedikasikan anggota tubuh ini, saudara, dengan melakukan kebenaran firman Tuhan di Alkitab, kita sedang hidup dalam pengudusan. Saya tutup dengan kesaksian pribadi. Satu kali, saudara, saya membutuhkan dokumen-dokumen surat-surat tertentu untuk urus sesuatu yang penting di kedutaan Singapura. Jadi ketika di Bandung saya datang ke satu kantor layanan publik, ya saya nggak usah sebut ya kantor layanan publiknya apa, saya nggak sebut dokumen atau surat-surat yang saya lagi urus apa, saya nggak usah saudara sebut. Ketika saya sampai itu di hallnya, itu ada tulisan begini, perangi pungli alias pungutan liar. Wih, keren saya bilang ini slogannya. Nah, ketika saya tanya-tanya untuk urus, ternyata saya udah nggak bisa lagi urus surat-surat yang saya butuhkan. Bahkan jadwal online beberapa bulan ke depan itu udah penuh. Sedangkan saya butuh urgent dalam minggu itu keluar. Nah, ketika saya keluar, saudara, ada orang nyamperin saya bilang begini, Pak, butuh ya kita bisa bantu. Bapak cuma bayar satu surat 1 juta. Saudara, itu 3 kali lipat lebih mahal. Ya, besok sore Pak, keluar. Saudara. Istilahnya begini, wedeo, begitu jalan pintas ini alias pungli, nyogok atau nyuap. Makanya ada istilah kan, kalau punya uang pelicin semua lancar begitu. Apalagi saya lagi butuh kepepet waktu itu. Saya pikir apa ini malaikat Tuhan yang diutus untuk nolong saya. Tapi masa malaikat Tuhan nyuruh saya nyogok, kan gak mungkin. Saya diingetin bahwa Tuhan itu gak suka kita nyogok, betul saudara. Bahkan di Mazmur dikatakan Tuhan suka orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saya bilang begini, udah Pak, ini kalau butuh saya hubungi deh. Udah saudara, saya coba cari informasi, ada gak sih jalur lain saya bisa dapat surat-surat yang saya butuhin. Nah, puji Tuhan saya dapat info berikutnya. Ternyata ada jalur khusus yang diadakan oleh kantor itu. Ini bukan jalan belakang saudara, ini jalur resmi. Tapi dengan cara yang gak lazim begitu. Ya, pada hari tertentu, tanggal tertentu, orang-orang yang butuh surat-surat atau dokumen itu harus datang ke pelataran parkir kantor itu jam 11 malam. Ngapain? Ngembang, uji nyali, bukan saudara. Untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan formulir pendaftaran. Jadi orang yang mau dapat formulir pendaftaran itu harus datang ke pelataran parkir itu kantornya dan harus nunggu semalaman di pelataran parkirnya. Nggak boleh pulang. Mau nginep di sana, mau tidur di mobil di pelataran parkirnya boleh, tapi nggak boleh pulang. Itu ditutup pintunya, dijagain satpam. Waduh, ini kok kayak ospek saya bilang. Tapi saya ingat saudara, saya pernah beberapa kali jaga malam di rumah sakit. Jadi saya pikir dibanding saya nyogok bikin dosa, mending cara ini saja. Lalu saya putuskan datang, habis PD Jumat, saya jam 10 meluncur ke sana. Itu saya berangkat dengan istri saya. Kenapa? Supaya nggak menderita sendirian gitu saudara. Lalu ketika sampai sana benar udah ada orang-orang ngumpul yang senasib dengan saya cukup banyak. Dan benar saudara, itu jam 11 malam. Saya nunggu di dalam mobil baringan sama istri, saudara, coba tidur, nggak bisa tidur. Pasang AC dingin, buka window, angin geleber masuk, waduh, serba salah saudara. Ya udah kepaksa tidur ayam aja sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi kayak ospek ngantri. Dibagiin formulir pendaftaran sama security-nya. Cuma semalaman supaya dapat formulir itu. Dari jam 4 pagi saya harus masih nunggu sampai jam 8 pagi open kantornya. Saya urus-urus saudaraku, puji Tuhan. Jam 12 keluar dengan resmi dokumen-dokumen dan surat yang saya butuhkan. Berkemuliaan buat Tuhan kita saudara. Saudara, saya mau bilang gini, ini kesaksian sederhana aja. Tapi saya mau bilang, bukankah itu
Itu hidup kita sehari-hari, saudara. Diperhadapkan dengan pilihan, betul. Mau serahkan anggota tubuh ini untuk bikin dosa, atau serahkan anggota tubuh kita ini untuk lakukan kebenaran. Kalau mana yang mau ditempuh, jalan pintas, jalan dosa yang seringkali gampang dan mudah, atau jalani kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita hidupi kebenaran firman Tuhan, saudara, daging kita berontak, nggak nyaman. Kita ngerasa tersiksa, tetapi begini catat baik. Pada waktu itu kita sedang belajar untuk hidup bagi Kristus. Kita sedang belajar untuk hidup dalam pengudusan. Dan Allah dan Kristus disenangkan, amin saudara. Kalau Kristus sudah mati buat kita. Nah, ini pertanyaannya. Apakah engkau sudah mati bagi dosa? Sudahkah engkau berikan, serahkan anggota-anggota tubuhmu untuk hidup kudus? Saya tutup dengan kalimat ini. Kalau dia sudah lakukan segalanya untuk engkau, apa yang engkau sudah perbuat untuk dia? Kita belajar 2 langkah praktis untuk hidup bagi Kristus, hidup dalam pengudusan. Yang pertama, putuskan tidak dan jauhi dosa, amin saudara. Yang kedua, putuskan iya dan hidupi kebenaran. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.